Halo teman-teman mahasiswa UT, kembali saat ini saya akan sharing dengan teman-teman terkait dengan salah satu layanan yang telah disiapkan oleh UT, yaitu tutorial online atau Tuton. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing dengan teman-teman terkait dengan istilah yang ada di tutorial online, di mana teman-teman tentunya harus memahami tiga hal yang akan saya sampaikan ini agar teman-teman tidak salah langkah ketika akan melakukan tutorial online. Nah, mari kita pahami tiga istilah berikut ini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman itu akan mengikuti tutorial online atau Tuton pada masa registrasi berjalan, tentu teman-teman harus melakukan proses atau langkah di mana hal tersebut wajib dilakukan agar pada akhirnya teman-teman dapat melakukan atau mengikuti tutorial online pada masa registrasi berjalan. Nah, yang pertama teman-teman harus melakukan registrasi Tuton pada SIA UT. Nah, apakah itu? Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu melakukan registrasi mata kuliah di mana teman-teman memang berniat untuk mengikuti tutorial online pada masa registrasi berjalan, maka ketika teman-teman itu melakukan registrasi mata kuliah, tentu teman-teman harus memastikan bahwa registrasi tutorial online di SIA UT, di Sistem Informasi Akademik UT itu sudah tercentang. Nah teman-teman, tentu ini berbeda-beda sesuai dengan layanan yang kalian pilih. Nah yang pertama untuk layanan SIPAS penuh, di mana di sana hanya ada satu mata kuliah yang wajib mengikuti tutorial online. Tentu pasti ketika melakukan registrasi mata kuliah hanya ada satu mata kuliah yang memang otomatis terregistrasi tutorial online. Artinya teman-teman tidak perlu melakukan klik atau centang atau checklist untuk registrasi tutorial online di SIA. Nah, demikian juga untuk layanan SIPAS non-TTM, maka untuk registrasi tutorial online itu pasti secara otomatis semua mata kuliah akan terregistrasi mengikuti Tuton sesuai dengan layanan SIPAS non-TTM tersebut. Jadi untuk layanan SIPAS non-TTM, teman-teman tidak perlu melakukan checklist registrasi Tuton, mengikuti Tuton secara manual. Nah, untuk teman-teman yang memang mengikuti layanan non-SIPAS, non-sistem paket semester, nah ini lain hal teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu mengikuti layanan non-SIPAS, non-paket, teman-teman harus melakukan checklist atau centang atau klik kotak kecil yang ada di laman SIA UT pada saat teman-teman melakukan registrasi mata kuliah. Jadi itu satu hal yang tidak boleh terlupakan ya. Kenapa demikian? Karena registrasi tutorial online atau mengikuti tutonnya itu dilakukan secara manual. Teman-teman harus checklist, harus klik agar kotak kecilnya itu tercentang. Itu untuk layanan SIPAS non-TTM. Nah, tujuan dari registrasi tutorial online di SIA UT ini adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut memang meregistrasikan mata kuliah tersebut untuk diikuti tutorialnya secara Tuton atau tutorial online. Jadi fungsinya untuk memastikan bahwa mata kuliah tersebut memang ingin kalian ikuti dengan tutorial online atau Tuton. Nah itu harus dipastikan. Nah saya ingatkan kembali, perhatikan jenis layanan yang kalian pilih. Jadi kalau SIPAS penuh, SIPAS non-TTM itu otomatis. Tapi kalau non-SIPAS teman-teman harus checklist
mengikuti tuton atau registrasi tutorial online di SIA UT, ingat di SIA UT secara manual. Nah, itu adalah registrasi tutorial online untuk memastikan kalian mengikuti tuton pada semester berjalan di mata kuliah tersebut. Nah, yang kedua teman-teman, kalian harus melakukan aktivasi tutorial online bagi mahasiswa baru atau mahasiswa yang memang NIM-nya belum teraktivasi di tutorial online. Nah, bagi mahasiswa lama yang memang pernah melakukan aktivasi tutorial online, ini tidak perlu dilakukan lagi. Tapi pastikan saja memang NIM kalian itu sudah teraktivasi di tutorial online. Tujuannya apa teman-teman? Tujuan dilakukannya aktivasi tutorial online ini adalah agar teman-teman itu NIM-nya terdaftar untuk tutorial online dan pada akhirnya teman-teman akan bisa login atau masuk ke dalam tutorial online di e-learning UT tersebut. Jadi kalau kalian tidak aktivasi, ya jelas teman-teman tidak akan pernah bisa masuk atau login ke e-learning UT. Tapi kalau kalian sudah aktivasi, mendapatkan username berupa NIM dan password dari UT online, pasti kalian bisa masuk atau login ke e-learning UT. Dalam hal misalnya kalian sudah teraktivasi tapi lupa password atau bagaimana yang sejenisnya, itu perkara mudah teman-teman. Kalian bisa lakukan reset password ataupun yang lain, atau mungkin kalau perlu konsultasi dengan pihak UPBJJ UT. Nah, tujuan aktivasi tutorial online itu adalah memastikan bahwa mahasiswa yang akan mengikuti tutorial online bisa login atau masuk ke e-learning UT. Jadi aktivasi ini pasti penting. Ingat, mahasiswa baru yang belum pernah mengikuti tuton harus aktivasi. Mahasiswa lama yang sudah pernah tidak perlu aktivasi lagi. Kalau kalian sudah pernah aktivasi tapi kok misalnya ketika aktivasi ada notifikasi NIM Anda sudah diaktifasi, itu berarti kalian tidak perlu aktivasi lagi. Nah, hal ketiga teman-teman yang memang wajib kalian lakukan, hal terakhir yang wajib kalian lakukan ketika akan mengikuti tutorial online adalah melakukan isi atau konfirmasi atau klik form kesediaan mengikuti tuton di e-learning UT, ya, di e-learning UT. Nah, teman-teman, ketika kalian itu akan mengikuti tutorial online, isi form kesediaan mengikuti tuton itu memang wajib kalian lakukan ya. Kenapa demikian? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kalian itu menyetujui mata kuliah yang ada itu kalian ikuti dengan tutorial online. Ya, untuk memastikan di sana kan isi form kesediaan mengikuti tuton itu kan persetujuan bahwa kalian mengikuti tutorial online. Jadi selain kalian melakukan registrasi mata kuliah untuk mengikuti tuton di SIA UT, maka isi form kesediaan mengikuti tuton itu merupakan persetujuan bahwa kalian siap mengikuti tutorial online pada masa registrasi berjalan tersebut. Ini penting. Tujuannya isi form adalah memastikan kalian itu memang siap mengikuti tutorial online. Kemudian mata kuliah akan muncul ketika sudah dimulainya jadwal pelaksanaan tutorial online. Nah, kalau saya pribadi berpendapat adanya isi form kesediaan mengikuti tuton itu berkaitan dengan penugasan tutor-tuton oleh UT itu sendiri. Dimana kan teman-teman tahu sendiri tidak semua mahasiswa UT itu memang mengikuti tutorial online semua. Ada yang mengikuti tutorial tatap muka, ada yang mengikuti tutorial online ataupun to web dan yang lainnya yang mereka pilih. Nah, kalau semua mahasiswa itu otomatis ikut tuton semua, maka mungkin UT mungkin tutornya ini akan terlalu banyak, mungkin seperti itu. Tetapi saya yakin UT itu memastikan keikut sertaan melalui isi form
itu salah satu tujuannya adalah untuk penempatan atau penugasan tutor-tuton untuk mahasiswa sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Jadi itu mengapa isi form kesediaan mengikuti tuton itu sangat penting dilakukan. Jadi untuk memastikan, dan ini harus teman-teman jalani ya, harus teman-teman lakukan dengan baik agar semuanya clear. Jadi yang pertama tadi adalah registrasi tuton mengikuti tuton, registrasi tutorial online di SIA UT. Yang kedua, aktivasi tutorial online di e-learning UT. Kemudian yang terakhir adalah isi form kesediaan mengikuti tuton di e-learning UT. Saya harap penjelasan saya saat ini itu bisa memberikan gambaran kepada teman-teman agar kalian baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama itu benar-benar paham langkah yang harus kalian ikuti dan kalian lakukan agar kalian bisa mengikuti tutorial online. Jadi pada prinsipnya tuton ini juga pilihan kalian, tetapi ada memang tutorial online yang wajib kalian lakukan sesuai dengan layanan yang kalian pilih. Jadi itu teman-teman pahami, dan jika kalian ingin bertanya, belum paham terkait apa yang saya sampaikan, kalian bisa coret-coret di komentar. Dan silakan kalian subscribe channel YouTube saya ini agar kalian tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video terbaru. Dan pastikan kalian klik loncengnya. Dan teman-teman yang ingin mendukung saya, silakan teman-teman juga bisa klik super thanks atau terima kasih yang ada di bawah. Silakan kalian pilih berapa saja. Semoga bisa mendukung perkembangan channel saya ini. Demikian teman-teman sharing saya singkat tentang tutorial online, dan terima kasih.